Shalom adik-adik, selamat pagi. Senang hari ini kita bisa beribadah di sekolah minggu walaupun cuma di rumah. Tapi ada sukacita, kita bisa memuji Tuhan bersama-sama, kita bisa dengar firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, kita mau katakan terima kasih buat Tuhan Yesus yang sudah baik di dalam hidup kita. Untuk perlindungannya, kasih setianya, kita nyanyi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita nyanyikan sekali lagi dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih. Kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa, kita tunduk kepala, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk kesempatan yang Tuhan berikan, untuk nafas hidup yang masih Tuhan berikan, sehingga kami boleh beribadah bersama-sama. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan buat kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, hari ini kami mau bersukacita, memuji Tuhan. Kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami boleh beribadah dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tolong ibadah kami Tuhan dari awal hingga selesainya. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik dan semuanya boleh untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita, kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan, kasih Tuhan lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang, lebih indah dari bunga yang ada di taman. Buktinya apa? Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Tuhan Yesus mau mati di kayu salib buat menebus dosa kita. Kita nyanyikan kasih Yesus indah oh indah. Nyanyi dengan semangat ya, sambil pakai gerakannya. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang
di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, Bertambah-tambah. bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. sekali lagi kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah. Lebih indah dari Pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, bertambah-tambah. bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Masih semangat ya. Kita merasakan kasih Tuhan buat hidup kita. Terus Tuhan bukan cuma mengasihi kita, tapi kita punya Allah yang kuat, yang perkasa, yang menciptakan segalanya, menciptakan gunung, bintang, bunga-bunga, semuanya itu adalah milik Tuhan. Kita nyanyi satu lagu, Allahku besar. Jadi pakai gerakannya ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Adik-adik kita nyanyi, kita katakan Allah kita Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang mengasihi kita, Allah yang hebat di dalam hidup kita. Kita nyanyi sekali lagi dengan pakai gerakannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Ya, terima kasih. Sekarang kita mau memberikan persembahan, kita memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ayo adik-adik siapkan uangnya. Uangnya disimpan di dalam amplop ya. Nanti setelah kita kembali ke sekolah minggu boleh dibawa ke gereja ya. Kita angkat satu pujian, burung pipit tidak menanam. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya,
pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Kita nyanyi lagi. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Ya, sudah kita berdoa ya. Kita doa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kami. Biarlah kiranya Tuhan pakai persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan di sekolah minggu ini. Berkati papa, mama, berkati usaha, pekerjaan mereka, beri kami kesehatan sehingga kami semua selalu dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita angkat satu pujian kita untuk menyiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ya, sudah siap dengar firman Tuhan? Duduk yang manis ya. Kita minta Lesunova. Shalom adik-adik. Aduh, rasanya Lose kangen banget sama kalian. Udah lama banget Lose gak ketemu kalian. Pengen rasanya kita kumpul kembali seperti dulu ya. Saya yakin adik-adik juga rindu sama Lose. Nah, hari ini sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita sama-sama berdoa dulu ya. Kita minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur kepadamu. Meskipun kami tidak bisa bertemu secara langsung, kami harus tinggal di rumah, tetapi kami bersyukur karena Tuhan masih mau melayani kami dan memberitakan firman Tuhan kepada kami. Tuhan tolong kami supaya kami boleh fokus dan kami boleh mengerti akan isi daripada firman Tuhan. Dan Tuhan tolong supaya kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, Lause mau nanya nih ya. Pernah enggak? Nah, adik-adik itu tidak dipercaya sama orang lain, ya. Ketika adik-adik ngomong, "Oh, Tuhan Yesus bangkit loh. Kita dengar loh cerita tentang Tuhan Yesus bangkit." Terus ada yang ngomong gini loh. "Ah, masa sih? Mana ada orang yang sudah mati bisa hidup lagi?" Terus kalian ngomong gini, "Pasti dia sudah bangkit." Itu yang dikatakan oleh Lause kami. Tapi, ingat lo ya. Ketika temanmu itu bilang, "Mana ada orang mati bisa bangkit. Lihat nih, engkongmu, emakmu yang udah mati. Bisa bangkit nggak?" Wah, pasti adik-adik udah mulai ragu. Iya ya, kalau orang udah mati, bagaimana bisa hidup lagi? Nah, kemudian kalau temanmu itu ngomong gini, "Coba buktikan kalau Tuhan Yesus kamu itu bangkit." Kamu mau ngomong apa ayo? Bisa buktikan enggak? Pasti kamu juga pikir, bagaimana buktikannya ya? Loh, ngelihat Tuhan Yesus hidup aja aku gak pernah. Munculnya Tuhan Yesus di depan aku pun gak pernah. Gimana mau buktiin?
Nah, adik-adik, mungkin teman kamu juga atau kita semua juga merasa ragu. Apa betul ya Tuhan Yesus bangkit? Nah, hari ini Lause pengen memberitahu kalian bahwa benar Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Ingat enggak yang lalu ceritanya Lause Seva? Dia juga mengatakan Yesus bangkit, tapi itu tidak membuat kita bisa memberikan bukti, bukan? Nah, kalau begitu bagaimana dong? Kita mulai ragu. Sama loh, seperti salah satu murid Tuhan Yesus yang namanya Thomas. Dia juga ragu. Apa benar orang udah mati bisa hidup lagi? Lawang dia lihat Yesus nyata-nyata disalib. Dia lihat Yesus nyata-nyata mati. Dia lihat Yesus nyata-nyata dikubur. Kok bisa hidup lagi? Enggak mungkin. Nah, bukan saja Thomas, tapi murid-murid Yesus yang lain juga nggak percaya. Baik itu Petrus, baik itu Maria Magdalena, dan yang lainnya nggak percaya juga. Nah, boleh kita ingat kembali deh, ya. Lause Seva itu cerita minggu lalu, ya. Waktu itu dia cerita tentang apa, adik-adik? Maria Magdalena, ya, bersama dengan teman-temannya lari pergi ke kuburan subuh-subuh, ya. Subuh-subuh dia datang, tapi dia lihat apa? Wah, kuburan itu sudah terbuka, batunya udah nyingkir nih ke samping. Loh, siapa nih yang mencuri mayatnya Tuhan Yesus? Siapa nih yang mengambil? Dia baru intip, enggak ada di dalam mayatnya itu. Akhirnya dia lari, pergi kasih tahu nih Petrus dengan temannya. Mayat Tuhan Yesus tidak ada. Ada orang yang mengambilnya. Wah, mereka kaget, siapa yang mengambil? Mereka juga lari ke sana. Tapi ada satu murid cepat sekali larinya. Begitu dia tiba di kubur itu, dia ngelihat ke dalam, dia ngintip. Oh iya benar, nggak ada. Lah, di mana mayat Tuhan Yesus? Yang ada cuma kainnya. Waduh, mereka juga kaget, bagaimana bisa ya? Bisa tidak ada mayatnya. Terus kemudian Petrus yang lari agak lambat, dia lihat. Wah, dia penasaran, dia lari masuk di dalam kuburan ini. Dan dia melihat, benar gak ada Tuhan Yesusnya. Cuman ada kain kafannya. Tahu gak apa itu kain kafan? Kain kafan itu kain yang digunakan untuk membungkus orang yang sudah meninggal, adik-adik. Nah, waktu itu Tuhan Yesus juga waktu diturunkan dari salib, dibersihkan, kemudian dibungkus dengan kain kafan. Dan cuma ada kain kafannya. Terus mayatnya di mana? Wah, mereka keluar melihat tidak ada mayatnya. Akhirnya, kasihan mereka itu tidak bisa menemukan Tuhan Yesus. Akhirnya Petrus dan murid yang satunya pun pulang ke rumah. Nah, itu semua dicatat di dalam Alkitab ini, di dalam Yohanes pasal 20, adik-adik. Nah, kemudian mereka pulang ke rumah. Apa yang terjadi dengan Maria Magdalena? Dia sangat sedih, dia menangis, dia mengintip ke dalam. Iya benar ya, sudah tidak ada mayatnya Tuhan Yesus. Siapa yang mencurinya? Tapi ketika dia melihat baik-baik, ada 2 malaikat di dalam kubur ini. Dan malaikat itu mengatakan, "Ibu, kenapa engkau menangis?" Dia bilang, "Aduh, hatiku sedih. Siapa yang mengambil akan mayat Tuhan Yesus? Saya tidak tahu di mana diletakkan mayatnya." Wah, ketika dia menangis, dia ngomong seperti itu, dia balik ke belakang. Ada seorang di belakangnya. Nah, ingat kan siapa? Ya, Lause Seva bilang, Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu berdiri di belakang Maria Magdalena. Tapi karena saking sedihnya, dia nggak tahu bahwa itu Tuhan Yesus, adik-adik. Akhirnya dia bilang sama, dia lihat, waduh, dia sangka itu penjaga taman. Padahal itu Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus bilang, "Kenapa engkau menangis, Ibu? Siapa yang engkau cari?" Wah, Maria mengatakan, "Iya, aku nih sedih sekali. Mayat guruku hilang. Tidak tahu siapa yang ambil dan tidak tahu di mana diletakkannya. Apakah engkau yang mengambilnya? Jikalau engkau yang mengambilnya, tolong kasih tahu saya di mana engkau letakkan mayat Tuhan Yesus itu, supaya saya pergi ke sana untuk mengambilnya kembali."
Wah, ternyata Maria pun tidak percaya kalau Tuhan Yesus bisa hidup, adik-adik. Sampai dia mengatakan demikian. Bahkan Yesus aja yang bicara sama dia udah gak kenal ya. Kemudian dia balik lagi dan dia menangis lagi, adik-adik. Dan apa yang terjadi? Tuhan Yesus mengatakan, Maria. Wah, Maria kaget. Sepertinya saya kenal nih suara. Terus dia balik dan dia melihat, Guru, Rabuni. Wah, dia melihat benar Tuhan Yesus berdiri di depannya. Benar Tuhan Yesus hidup. Dia gembira sekali, dia mau pergi pegang dan peluk Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Jangan engkau sentuh saya dulu. Karena saya belum pergi ke Bapa di sorga. Nah, adik-adik, wah, dia walaupun tidak bisa sentuh Tuhan Yesus, tapi dia senang banget. Akhirnya dia pergi lari bersama dengan temannya, pergi kasih tahu Petrus lagi. Petrus, ternyata Tuhan Yesus itu udah bangkit. Ya, dia udah hidup, guru kita hidup. Saya sudah melihatnya. Dia benar-benar Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Petrus dan juga temannya? Bisa hidup enggak ya? Orang udah mati, ya. Mungkin kita juga pikir kalau kita ada di situ, mana bisa hidup orang udah mati. Itu karena mereka belum percaya dan belum mengerti isi kitab suci, adik-adik. Jadi mereka tidak tahu bahwa benar-benar Tuhan sudah bangkit. Nah, adik-adik, pada waktu itu mereka kumpul nih malam-malamnya, ya. Pada waktu itu, pada malam harinya mereka, ayo kumpul semua. Nah, mereka kumpul dan mereka kunci tuh semua pintu. Kenapa? Karena mereka takut sama orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu yang menangkap mereka, Tuhan Yesus dan yang menyalibkan Tuhan Yesus. Jangan-jangan orang-orang Yahudi itu masih mencari murid-murid Tuhan Yesus. Kalau mereka kedapatan, mereka juga boleh ditangkap. Bahkan mereka juga boleh disalib begitu ya. Nah, mereka ketakutan dan mereka tutup kunci semua dan mereka kumpul sama-sama. Bagaimana ini? Orang-orang mengatakan, Maria mengatakan, ada mereka dia bertemu dengan guru kita. Wah, tiba-tiba di dalam pertemuan mereka muncul Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka dan mengatakan apa? Damai sejahtera bagi kamu. Wah, mereka semua kaget. Apakah itu hantu? Tapi Tuhan Yesus memperlihatkan tangannya. Di situ ada bekas paku, adik-adik. Waduh, waktu mereka melihat, iya benar, ada bekas paku, terus lambungnya juga ada bekasnya di situ. Mereka semua kaget melihat Tuhan Yesus dan mereka melihat, ya benar, guru benar-benar hidup. Wah, mereka sangat senang. Tuhan Yesus mengatakan apa? Damai sejahtera bagi kamu. Seperti Bapa mengutus aku, demikian pula aku akan mengutus kamu. Wah, suatu sukacita bagi mereka adik-adik karena mereka juga dipercayai Tuhan Yesus untuk melayani. Nah, adik-adik, setelah itu Tuhan Yesus hilang lagi. Tapi mereka sudah merasa senang. Karena apa? Mereka melihat Tuhan Yesus. Mereka senang banget. Nah, adik-adik, setelah hari itu, keesokan harinya, ada murid lagi yang bertemu dengan Thomas. Nah, adik-adik, ternyata Thomas tidak ada pada waktu Tuhan Yesus hadir. Nah, teman-temannya ini kasih tahu, Thomas, Tuhan Yesus itu udah hidup, dia bangkit. Saya nggak percaya. Sebelum saya melihat tanda paku di tangannya dan juga di lambungnya. Sebelum saya itu mencucukkan jari saya ke tangannya dan memegang lambungnya, saya nggak akan percaya. Nah, bukankah itu sama dengan murid-murid yang lain? Bahkan sama Maria juga demikian. Mungkin juga sama ya seperti kita. Kalau saya nggak percaya. Nah, mungkin seperti itu ya adik-adik. Suatu hari kemudian, 8 hari kemudian, adik-adik ya, sudah 8 hari, mereka kumpul lagi sama-sama. Dan kemudian mengunci semua pintu. Ya, mereka kumpul sama-sama di dalam. Tiba-tiba di dalam perkumpulan mereka, hadir lagi Tuhan Yesus tengah-tengah mereka. Wah,
Mereka kaget. Dan Tuhan Yesus mengatakan, damai sejahtera bagi kamu semua. Thomas, ya, ini kamu lihat nih tanganku, tanda paku di tanganku. Kamu cucukkan jarimu di sana. Kamu lihat lambungku, mari tanganmu, pegang lambungku. Wah, Thomas itu waktu di dalam pertemuan itu, dia merasa malu sekali. Benar, ternyata Tuhan Yesus itu hidup. Guru mereka itu sudah bangkit dari kematian. Dia berlutut dan dia memegang. Iya, ya, benar ya. Nah, kemudian Tuhan Yesus itu mengatakan, ya, kamu percaya karena kamu sudah melihat. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Nah, adik-adik ingat ya, itu terdapat di dalam Yohanes 20 ayat 29b. Bahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Nah, adik-adik, mungkin kita tidak melihat Tuhan Yesus. Kita tidak bisa menyentuh dia seperti Thomas. Tidak bisa melihat, membuktikan kepada orang-orang bahwa Yesus memang hidup. Tapi Yesus mengatakan apa? Berbahagialah kita. Walaupun kita tidak lihat Tuhan Yesus, tapi kita percaya bahwa dia benar-benar bangkit. Satu hal yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus bangkit, adik-adik. Yesus itu ketika dia hidup kembali, dia nggak langsung naik ke sorga loh. Tapi dia hidup bersama dengan murid-muridnya selama 40 hari. Ya, dia makan bersama dengan murid-muridnya. Hantu kan nggak bisa makan ya. Dia hidup bersama murid-muridnya, dia makan bersama dengan murid-muridnya selama 40 hari. Murid-muridnya itu berbicara dengan dia, berjalan, bersenda gurau, makan bersama dengan dia. Karena cuma murid-muridnya yang kenal dia. Makanya dia muncul dan dia hadir di tengah murid-muridnya supaya murid-muridnya tahu bahwa guru mereka yaitu Yesus adalah Tuhan dan Allah. Itu pun diakui oleh Thomas. Ketika dia pegang, dia raba, dia bilang, engkaulah Tuhan, engkaulah Allah. Ya, adik-adik luar biasa ketika dia bisa sentuh Tuhan, baru dia percaya bahwa engkaulah Tuhan, engkaulah Allah. Nah, adik-adik, meskipun kita tidak melihat, tetapi kita percaya. Yesus hadir di tengah-tengah murid-muridnya, disitulah murid-murid menjadi saksi hidup. Dia bisa melihat Tuhan Yesus, dia bisa pegang Tuhan Yesus, dia bisa hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, mereka menuliskannya, dan sekarang kita baca, ya, saksi hidup yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus semasa dia bangkit selama 40 hari dicatat di dalam Alkitab ini. Oleh sebab itu kita bisa membacanya, kejadian saat itu bagaimana. Nah, sekarang adik-adik percayakan bahwa Tuhan Yesus itu hidup, Tuhan Yesus bangkit, dan dia ada bersama-sama dengan kita. Mungkin kita tidak bisa melihatnya, kita nggak bisa memegangnya, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang hidup itu saat ini hidup di dalam diri kita sebagai orang percaya. Maukah adik-adik percaya? Saya percaya adik-adik bersuka cita karena punya Tuhan yang luar biasa, yang hidup dan yang sudah bangkit. Mari kita masuk dalam doa, adik-adik. Terima kasih Tuhan karena Engkau pernah hadir di dalam dunia ini. Engkau pernah bangkit dari kematian. Dan Engkau pernah menyatakannya di tengah-tengah murid-murid-Mu Tuhan. Sehingga mereka boleh menuliskannya di dalam Alkitab. Dan kami boleh belajar dan membacanya. Sehingga kami boleh percaya juga bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan dan Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, peliharakan keyakinan kami, peliharakan kepercayaan kami, supaya kami tidak ragu lagi sama seperti Thomas dan murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Tetapi kami yakin sepenuhnya bahwa Engkau memang hidup, Engkau memang ada di dalam hidup kami. Dan biarpun orang-orang di sekeliling kami meragukan kebangkitan Tuhan Yesus, ajar kami tetap yakin bahwa kami percaya sepenuhnya bahwa Engkau hidup. Terima kasih Tuhan, ajar kami
senantiasa taat kepada firman Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Engkau. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, kita akan bertemu lagi pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus berkati.